Kalau ketika terjadi krisis, ketika terjadi gejolak, yang harus kita tingkatkan bukan keekonomian kita, bukan kemodalan kita, tapi yang harus kita tingkatkan keimanan kita. Itu harus kita tingkatkan. Kenapa? Di saat kita krisis, kata Nabi SAW, kadal faqru ayyakuna kufran. Ketika kefakiran itu melonjak, awas, itu akan membawa kepada kefakiran. Sehingga yang harus kita kuatkan adalah keimanan. Ketika sudah kefakiran, sudah melonjak, maka di saat itu yang harus kita kuatkan keimanan. Apa yang harus kita lakukan? Kita kuatkan ibadah kita, kita kuatkan keilmuan kita. Kita yakinkan bahwasanya Allah tidak akan membiarkan seseorang itu tanpa rezeki. Jadi tetap kita itu datang bekerja, cari pekerjaan, tambah kita itu datang ke masjid, datang kita pada para ulama. Bukan kita itu malah memberatkan mereka, tidak. Tapi kita itu mencari wejangan, cari nasihat, cari kita itu solawat, cari kita itu wasilah, minta ijazah kepada mereka dan sebagainya, dekatkan diri pada Allah Ta'ala, banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Ta'ala. Begitu caranya. Bukan malah kita itu menjauh, malah kita itu datang ke Gunung Naknung. Nah, itu lain lagi itu nanti. Nah, ya cari ini, cari itu dan sebagainya. Nah, itu salah lagi itu. Nah, makanya jadi kalau sudah terjadi yang semacam ini, gejolak yang pertama kali yang harus kita laksanakan, kuatkan keimanan. Itu harus kita lakukan. Gimana cara menguatkan keimanan? Kuatkan pengetahuan. Datang kepada para ulama, datang ke majelis taklim, kuatkan ibadah kita, bertobat kepada Allah, banyak beristighfar, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba lihat bagaimana solawat kepada Nabi Muhammad SAW faedahnya. Di antaranya Nabi SAW berkata, solawat itu kalau dibaca sama orang yang tidak punya, maka Allah akan memberikan rezeki baginya, itu langsung turun dari atas langit. Nah, itu ada hadisnya. Ada hadisnya, walaupun itu hadis dhaif, tapi kan salawat. Namanya faedahnya salawat. Kan salawat itu kan man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi asyran. Apa artinya salawat Allah Ta'ala kepada kita? Rahmat. Apa artinya rahmat? Rahmat yang kita perlukan itu. Uang rahmat, bahagia rahmat, anugerah rahmat, semua itu rahmat. Allah kalau sudah nggak rahmat kepada kita, apa yang kita perlukan itu semuanya rahmat daripada Allah Ta'ala. Nah, coba lihat, ada satu orang ceritanya disebutkan di Nawadir. Ada satu orang, dia itu kerjanya serabutan. Hanya suatu waktu ketika dia itu nunggu orang nyambut kerja, memanggil dia untuk bekerja, dia bawa karung kerjanya. Situ ada arit, situ ada cangkul, situ ada palu, situ ada apa aja semuanya ini. Serba bisa lah gitu. Bawa. Tunggu di pinggir jalan gitu sampai ada orang yang panggil dia. Akhirnya nggak ada yang manggil, datang waktu sholat zuhur, berangkat ke masjid, ada kayak gini kultum gitu. Dia dengar baca si imam baca kultum, baca ada hadisnya. Barang siapa yang baca salawat, kalau orang kaya yang baca salawat, hartanya berkah. Kalau orang miskin yang baca salawat, maka dia akan dapat rezeki langsung datang dari langit, turun dari langit. Hanya dia mikir, daripada saya nunggu-nunggu lama, ya lebih baik baca salawat, langsung Allah kasih rezeki dari langit. Baca dia salawat di masjid, dia baca salawat. Nah, tapi kadang-kadang yang kayak gitu itu perlu diuji dulu. Kenapa? Allah itu muamalahnya kepada hamba itu sama seperti manusia. Jadi biasanya manusia kan diuji dulu, ini benar enggak? Nah, biasanya dicoba dulu kan? Nah, sama Allah juga seperti itu. Nah, jadi enggak langsung ada begitu, enggak. Biasanya dicoba dulu. Nah, ini begitu juga dicoba sampai 40 hari. Subhanallah, setelah 40 hari pulang dari masjid ya, dia pulang dari masjid ke rumahnya, ternyata kakinya kesandung batu, jatuh dia. Subhanallah, batunya itu terkelupas. Ketika batu terkelupas, dilihat ternyata di bawah batu itu ada karung. Subhanallah, karungnya itu terbuka, ternyata ada emasnya di situ. Emasnya, berlian, apa semuanya di situ. Oh, gembira dia. Wah, ini hasil sholawat yang saya baca ini gitu. Akhirnya begitu dia gembira, dia mau ambil, ingat dia. Tapi katanya orang alim itu, yang baca salawat orang miskin, dia akan kasih rezeki langsung datang turun dari langit. Ini kan dari bumi. Kebetulan yang waro ini. Akhirnya nggak jadi, ditutup lagi. Subhanallah, pulang ke rumahnya, ceritakan sama istrinya. Udah ambil itu, mau dari bumi mau dari langit, udah ambil. Kita ini perlu, kita udah gak makan. Enggak, saya nggak mau. Kebetulan tetangganya ini orang Yahudi bilang, wah, jangan-jangan betul ini tetangga kita ini. Udah kita ambil aja gitu.
kita ambil. Pergi dia sama istrinya, pergi ke sana, betul ada, dibawa, begitu dibawa, dibuka ternyata apa ya, berisi ular sama kalajengking. Kurang ajar ini tetangga ini. Oh ternyata dia mau jebak kita supaya kita itu disengat sama ular. Kalau gitu kita kembalikan ke rumah sana dari atas genteng aja, dibawa atas langit, di atas genteng. Akhirnya Pak, dia lagi sedih, nggak makan, kelaparan keduanya. Akhirnya dimasukkan di atas gentengnya. Begitu dimasukkan di atas genteng, berubah lagi jadi emas. Koloneng. Nah, itu kan. Coba lihat. Masuk ke sana berubah dari ular, masuk sini dari emas. Nah, itu lihat Allah Taala. Kalau bukan rezeki kita nggak bakal sampai. Kalau rezeki kita sampai kepada kita, coba lihat bagaimana kan. Nah, akhirnya Pak dibagi sama kaum muslim ini sama tetangganya kepada. Akhirnya dia masuk Islam akhirnya. Coba lihat bagaimana Allah Taala itu. Nah, ini satu contoh. Selawat jadi orang kaya. Jadi kalau mau dalam waktu sekejap gampang.